Timnas Indonesia belum memainkan satu pertandingan pun, namun sorotan terhadap kekuatannya sudah terasa hingga ke Vietnam. Media di negara tersebut mulai mengantisipasi potensi ancaman dari skuad Garuda menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Status Indonesia sebagai tuan rumah menjadi salah satu faktor yang paling disorot. Keuntungan bermain di kandang dinilai bisa menjadi pembeda besar dalam perjalanan tim di turnamen ini. Catatan tersebut bukan tanpa dasar yang jelas. Dalam periode 2 tahun terakhir, Indonesia memang menunjukkan performa solid saat bermain di hadapan publik sendiri. Salah satu momen penting adalah kemenangan bersejarah atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu menjadi tonggak penting yang memperkuat kepercayaan diri tim. Rentetan hasil positif tersebut membangun mentalitas kompetitif dalam skuad. Para pemain kini memiliki keyakinan lebih untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di turnamen mendatang. Menariknya, Indonesia dan Vietnam akan berada dalam satu grup di ajang tersebut. Pertemuan itu berpotensi menjadi ajang uji kekuatan sebelum FIFA ASEAN Cup dimulai. Laga tersebut juga bisa menjadi gambaran awal peta persaingan. Media Vietnam tampaknya tidak ingin kecolongan menghadapi perkembangan ini. Mereka mulai menghitung potensi dominasi timnas Indonesia yang semakin kuat, terutama saat bermain di kandang sendiri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus bergerak cepat demi mengangkat kualitas sepak bola Indonesia ke panggung internasional. Kali ini ia melakukan pertemuan penting dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Guus de Jong. Pertemuan antara dua tokoh sepak bola ini bukan sekedar kunjungan biasa. Keduanya terlibat dalam diskusi mendalam mengenai strategi konkret pengembangan pemain muda berbakat yang kelak bisa menjadi tulang belakang tim nasional Indonesia. Salah satu topik utama yang dibahas adalah penguatan program grassroots atau pembinaan usia dini. Tak hanya membicarakan level profesional, Erick dan Guus de Jong juga menyoroti pentingnya ekosistem sepak bola yang hidup di tingkat amatir. Mereka bersepakat bahwa sepak bola harus bisa dinikmati semua kalangan, bukan semata menjadi hiburan bagi penonton di tribun stadion. Perluasan partisipasi masyarakat dalam olahraga ini dianggap krusial demi menciptakan budaya sepak bola yang sehat dan berkelanjutan. Semakin banyak warga yang aktif bermain bola, semakin besar pula peluang Indonesia menemukan bakat-bakat terpendam dari berbagai penjuru tanah air. Dengan pertemuan ini bukan tidak mungkin, kerjasama yang dilakukan dua federasi ini akan semakin intensif, termasuk menggelar partai uji coba timnas Indonesia menghadapi Belanda. Perburuan amunisi baru untuk timnas Indonesia semakin panas. Kali ini nama Dean Zandenbergen mencuat sebagai kandidat kuat pemain naturalisasi yang diproyeksikan memperkuat lini depan skuad Garuda. Striker milik VVV Venlo itu tengah jadi sorotan setelah tampil tajam di kompetisi Eerste Divisie. Penampilan terbarunya bahkan mencuri perhatian setelah mencetak hat-trick yang menunjukkan kualitasnya sebagai predator di kotak penalti. Dengan postur 1,88 meter, ia unggul dalam duel udara, namun tetap memiliki mobilitas tinggi yang jarang dimiliki striker bertubuh besar. Kemampuannya tak hanya sebatas mencetak gol, ia juga mampu turun ke lini kedua, membuka ruang, hingga berperan sebagai second striker atau gelandang serang, atribut yang sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Tak heran jika pelatih John Hartman mulai meliriknya sebagai bagian dari proyek besar pembangunan tim. Namun gaya bermain Zandenbergen yang fokus sebagai finisher murni bisa menghadirkan dimensi berbeda. Ia bisa menjadi tandem ideal oleh Romagny, tetapi juga berpeluang menjadi pesaing langsung untuk posisi inti. Secara statistik, performanya juga cukup menjanjikan dengan torehan 8 gol dan 4 assist musim ini. Angka yang menunjukkan kontribusi menyeluruh bukan hanya sebagai pencetak gol. Meski terus menambah kekuatan, Hartman menegaskan bahwa kunci sukses bukan hanya soal kualitas individu. Ia menaruh perhatian besar pada pembangunan chemistry tim. Marcelino Ferdinand menunjukkan kelasnya saat membela AS Trenčín B kontra FK Racha Bratislava dalam lanjutan Liga 3 Slovakia 2025-2026 yang berlangsung pada Sabtu dini hari WIB. Ia mencetak 1 assist saat AS Trenčín B menang 8-2 atas tim lawan. Marcelino Ferdinand mencetak assist atas gol pembuka AS Trenčín B yang dicetak Stefanka. Saat itu menyisir sayap kiri, umpan silang Marcelino Ferdinand dimanfaatkan sang rekan. Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand diperankan sebagai gelandang sentral,
Mantan pemain Persebaya Surabaya itu bermain 45 menit sebelum digantikan pemain lain. Jika terus menampilkan performa optimal bersama AS Trencin B, hanya masalah waktu bagi Marcelino Ferdinand kembali ke tim senior. Sekedar diketahui, Marcelino Ferdinand berstatus pemain Oxford United yang sedang dipinjamkan ke AS Trencin. Sayangnya, selama menjalani masa peminjaman di AS Trencin, Marcelino Ferdinand lebih sering berkutat dengan cedera. Sepanjang musim ini, Marcelino Ferdinand baru 3 kali bermain bersama tim senior AS Trencin. Harapannya, Marcelino Ferdinand segera kembali ke kondisi fisik terbaiknya. Pengamat sepak bola nasional, Supriyono Prima, menilai keputusan pelatih John Herdman dalam memanggil nama-nama segar untuk ikut pemusatan latihan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 merupakan langkah menarik. John Herdman memanggil 23 pemain sebagai persiapan menuju Piala AFF 2026. Mayoritas nama yang masuk ke dalam daftar adalah mereka yang berkompetisi di Super League atau kasta tertinggi Liga Indonesia. Hanya satu sosok, yaitu Marcelino Ferdinand, yang berkarir di luar negeri bersama AS Trencin. Bagi Supriyono, siasat Herdman dalam menyusun pemain ke dalam daftar panggil terbilang menarik. Menurutnya, mereka yang namanya terbubuh di atas kertas punya kualitas menjanjikan. Supriyono menilai tujuan kompetisi profesional adalah agar bisa membela tim nasional di pentas resmi. Sebab selanjutnya, penampilan impresif pemain perlu berlanjut dari sekadar merumput di level klub. Lebih lanjut, Supriyono juga mengomentari soal tak adanya nama kiper Persib Bandung Teja Paku Alam ke dalam pemusatan latihan terdekat. Ia yakin Herdman punya alasan teknis soal ini. TC Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2026 akan berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei. Program ini berlangsung 5 hari. Dengan rentang 2 bulan, kemungkinan besar ada TC lanjutan dengan komposisi pemain yang berbeda di kemudian hari. Piala AFF 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia berada di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Performa Dean Zanden Bergen tengah jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Penyerang berdarah Indonesia itu dinilai layak segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Desakan ini datang dari pengamat sepak bola nasional Roni Panganeman. Ia menilai krisis striker di skuad Garuda harus segera mendapat solusi konkret. Disinilah nama Dean Zanden Bergen mulai dianggap sebagai solusi ideal. Bersama VVV Venlo, Zanden Bergen tampil impresif sepanjang musim ini. Striker 24 tahun itu sudah mencetak 11 gol di Liga 2 Belanda 2025-2026. Bahkan ia baru saja mencatatkan hat-trick saat menghadapi SC Kambur. Catatan ini menjadi bukti ketajamannya sebagai ujung tombak. Dengan performa yang terus menanjak, peluang naturalisasi Zanden Bergen semakin terbuka lebar. Apalagi timnas Indonesia sedang membutuhkan sosok striker haus gol. Jika proses ini bisa dipercepat, lini serang Garuda berpotensi jauh lebih tajam. Kini keputusan ada di tangan federasi untuk bergerak cepat atau tidak. Luke Vickery mengaku tertarik dengan visi yang diusung pelatih timnas Indonesia John Herdman setelah mengobrol banyak. Ia pun terbuka untuk berkostum merah putih. Vickery menjadi salah satu pemain yang digadang-gadang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Penyerang berusia 20 tahun itu saat ini bermain di kompetisi tertinggi sepak bola Australia bersama MacArthur FC. Vickery mengaku sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Herdman. Ia kepincut dengan visi sang pelatih bersama timnas Indonesia. Ya, saya sudah berkomunikasi dengannya. Kami sudah bicara beberapa kali dan saya suka visinya bersama timnas Indonesia. Ya, itu akan sangat menarik, kata Vickery. Vickery bahkan mengaku sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia. Ia menyebut bermain untuk skuad Garuda akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Vickery dirasa sebagai sosok tepat untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang bisa bermain di sektor sayap dan striker itu tercatat sudah mengemas total 6 gol dari 27 penampilan bersama MacArthur FC di semua kompetisi. Hasil pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjalan lancar. Dalam pertemuan tersebut, FIFA menegaskan dukungannya untuk memastikan sepak bola di tanah air terus bertransformasi menuju level yang lebih tinggi melalui berbagai program kolaboratif. Infantino dan Erick bertemu di sela acara Kongres AFC dan FIFA di Vancouver, Kanada. Belum jelas detail dari persamuan ini, tetapi Infantino menyampaikan komitmennya agar FIFA terus membantu perkembangan sepak bola Indonesia.